ya. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Iya. Nah, oke ya. Nah, sebelum kita mulai, kita bermain game terlebih dahulu. Yo, kalau saya bilang ya semut dan menunjuk ke salah satu anak, ya berarti anak tersebut bilang kalau semut itu ukurannya gimana? Ukurannya kecil, tapi tangannya gini. Ya, jadi kalau saya bilang semut kecil, ya, paham ya? Oke. Kemudian kalau saya ternyata bilangnya gajah dan menunjuk ke salah satu anak, ya, berarti kalau gajah ukurannya besar, ya. Berarti bilangnya gimana? Besar. Oke, bisa dipahami? Bisa, ya. Oke, sambil nyanyi bersama-sama ya. Semut-semut, gajah-gajah. Oke, 1, 2, 3. Semut-semut, gajah-gajah. Semut-semut, gajah-gajah. Semut, gajah-gajah. Semut. Ya, oke ya. Semut-semut, gajah-gajah. Semut-semut, gajah. Semut-semut, gajah-gajah. Semut-semut, gajah-gajah. Semut besar. Kalau semut apa? Semut-semut, gajah-gajah. Semut-semut, gajah. Nanti membantu Bu Rani untuk membacakan ya tujuan, terus sama kesepakatan dan motivasi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang dampak dan upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat aktif ya. Oke, tadi yang 3 anak ya. Salah satu coba membantu saya membacakan kata-kata motivasi. Ya, Juliani. Sulit jika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tidak seseorang pun memberikan. Jangan bersedih karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam zat yang sengaja ditambahkan pada makanan. Zat itu biasa kita kenal dengan zat apa? Zat aditif. Zat aditif, betul. Nah, kita sebagai konsumen perlu memahami batasan-batasan penggunaan dari zat aditif. Kenapa? Kalau nanti kita tidak sesuai dengan batasannya, seperti yang sudah kemarin kita bahas ya, nah itu nanti akan menimbulkan suatu efek samping. Nah, efek sampingnya itu apa saja? Akan kita pelajari pada hari tujuan pembelajaran. Oke, normal. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project basis learning diarahkan 1. Setelah melakukan kajian literatur tentang dampak penggunaan zat aditif, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan dengan tepat. Ya, nah untuk kesepakatan kelas seperti biasanya, tapi tetap kita baca ya supaya tidak lupa ya. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menggunakan kata-kata positif. 3. Aktif dalam belajar. 4. Percaya diri. 5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Meminta izin ketika ingin keluar dari ruang kelas. Oke ya. Ya. Oke, nah untuk penilaiannya seperti biasa, Bu Rani akan melakukan 3 aspek penilaian ya, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar membuat brosur. Ya, membuat brosur di mana brosurnya ini bertemakan
dampak apa? Penggunaan zat aditif dan upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat aditif. Ya, oke. Nah, untuk bekalnya ya dalam pembuatan brosur ya, silakan kalian perhatikan ya video berikut ya. Yang suka makan bakso, ini harus makin hati-hati saat hendak menyantapnya. Berikutnya Guti yang suka makan bakso, ini harus makin hati-hati saat hendak menyantapnya. Ya, cek dulu, siapa tahu mengandung boraks. Karena privasi temukan fakta, masih ada penjual bakso boraks. Berikut liputannya dalam Fakta Khas Selamat Siang Indonesia. Di tengah kondisi pelik pandemi COVID-19, ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Namun bagaimana caranya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Dan kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal boraks agar bakso buatannya lebih awet. Konsumsi bakso sesuai porsinya ternyata bermanfaat untuk tubuh karena bakso terbuat dari daging akan memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh. Namun yang bahaya jika bakso yang kita konsumsi ternyata dicampur bahan-bahan tidak aman. Dan sebelum saja ada solusi sehari-hari karena kita semua pakai tadi, nah apakah boleh berlebihan? Tentu saja boleh, karena bakso itu malah sekarang risiko kita mengalami kenaikan berat badan. Jadi mulai sekarang people teliti sebelum membeli, teliti sebelum makan, karena bakso yang gunakan boraks akan kentara terlihat cirinya. Bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur dan warnanya agak putih. Tim Liputan melaporkan. Oke, ya tadi kita sudah memperhatikan bersama-sama ya berita tentang seorang penjual bakso. Penjual bakso itu menambahkan apa? Boraks. Menambahkan boraks. Ya, dari berita tersebut, silahkan kalian kritisi, ya, kritisi isi dari berita tersebut. Ya, ada yang mau mengkritisi, mencoba menanggapi, ya, dan ini juga masih ada hubungannya dengan pertanyaan kemarin yang belum kita terjawab, yaitu dari pertanyaannya siapa kemarin, minggu kemarin, dari pertanyaannya Novi. Ya, oke. Novi bisa mengulang pertanyaan yang minggu kemarin itu apa? Apa saja? Oke. Dampak negatif. Oke, jika mengkonsumsi zat aditif yang berlebihan, Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini ya silahkan nanti dijadikan sebagai perumusan masalah. Ya, perumusan masalah dari kelompok kalian, ya, dari kelompok kalian untuk mencari tahu, ya, apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, oke ya. Nah, sebelumnya, ya, saya akan membagikan, ya, sumber belajar terlebih dahulu. Ya, sumber belajarnya sudah saya share melalui grup WA kelas. Silakan ya, handphonenya dibuka. Sudah saya share sumber belajarnya. Dan sekarang silakan ya, kalian buka bagian bahan ajar dampak penggunaan zat aditif. Ya, silakan kalian buka. Ada yang tidak membawa handphone? Ada? Oke, tenang aja. Sudah saya print outkan bahan ajarnya ya, sebagai sumber belajarnya kalian. Siapa yang nggak bawa? Oke, ya. Sudah ya. Nah, yang membawa handphone bisa. Oke.
yang membawa handphone silakan bisa diklik itu linknya ya. Nah silakan saya beri waktu ya, saya beri waktu kurang lebihnya sekitar 10 menit ya, cukup ya, 10 menit untuk membaca terlebih dahulu. Finish ya. Oke, silakan ya. Bahan bacaannya kalian itu kalian tutup terlebih dahulu ya. Nah, seperti minggu kemarin ya, seperti minggu kemarin silakan kalian cari atau duduk secara berpasang-pasangan ya. Dimulai. Warnanya mencolok. Jika dikonsumsi akan menempel pada lidah. Jika terkena kulit tidak bisa hilang, gatal di tenggorokan. Oke, lanjut. Memanis buatan digunakan untuk menggantikan jengkalan. Gede ya. Nah ternyata kita sudah melakukan literasi ini selama 2 kali ya, minggu kemarin sama minggu sekarang. Nah ternyata masih ada yang malu-malu, aku masih lupa Bu ya, lupa ya. Pokoknya belum terbiasa ya, belum terbiasa. Oke, langsung saja ya. Nah sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk. Oke, coba sekarang saya cek kelompok 1. Di mana kelompok 1? Oke, lengkap. Kelompok 2. Oke. Nah, sekarang silakan kalian lengkapi LKPD-nya. Lakukan penyelidikanmu, yaitu tentang apa tadi? Tentang dampak dari penggunaan zat aditif ya. Oke, nah silakan kalian bisa menuliskan rumusan masalah dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh temanmu, atau misalkan kelompokmu punya pertanyaan sendiri, silakan kalian tuliskan di situ dan cari jawabannya dan dituangkan ke dalam bentuk brosur. Oke ya. Oke, saya beri waktu sampai jarum panjang di angka 10 ya. Enggak, itu kan baru desainnya aja. Jadi sekarang kita baru mendesain saja dulu. Terus nanti kalau saya selesai desain ya, boleh dikerjakan di dalam jabatan tutorial secara jadi sekarang buat desainnya saja ya. Karena kan pembagian tugas dari isi alat dan bahannya apa aja, terus langkah kerjanya itu apa aja, terus jadwalnya juga diisi ya. Kamu mau kelompokkan hari apa aja, terus kegiatannya mau ngapain aja. Ya.
Ya. Dan sekarang ya saya minta tolong ya salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan ya desain dari brosur yang tahunnya dibuat ya. Nah jadi silakan ya sukarelawan saja ya, sukarelawan tanpa saya tunjuk. Ada yang mau menjadi sukarelawan? Ayo, siapa yang berani sukarelawan dapat tambahan? Ya, oke, silakan Mbak ya. Majunya ya. Kelompoknya juga boleh masuk ya. Lo nggak apa-apa, ayo. Lo nanti kalau gitu ya dapat tambahan hanya siapa ini? Mesya. Iya, hanya Mesya saja. Ya, bacakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membacakan tentang lembar kerja peserta didik kami. Rumusan masalah kami di sini ialah apakah benar jika kita mengonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan mudah terserangnya penyakit. Fase 2 mendesain rancangan produk fungsi pewarna, mempertajam warna, dapat menggunakan pewarna berlebihan, gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Tuliskan rencana tindak lanjut yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan dari penggunaan zat aktif tersebut. 1. Menurut kelompok kami, 1. Mengurangi konsumsi makanan siap saji. 2. Tidak mengkonsumsi zat aditif secara berlebihan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat brosur alat yaitu pensil, ballpoint, spidol, tip X, dan penggaris. Bahan yaitu buku dan kertas. Tenaga kerja mengamati brosur, mencari informasi, membuat artikel. Fase ketiga yaitu menyusun jadwal perencanaan proyek. Nomor 1, Rabu 2 November 2022 yaitu mengisi LKPD. Nomor 2, Sabtu 5 November 2022 membuat brosur. Nomor 3, Rabu 9 November 2022 yaitu mempresentasikan brosur. Rancangan desain brosur. Judul, dampak penggunaan zat pewarna. Pengertian zat pewarna yaitu suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Dampak zat pewarna yaitu menyebabkan gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Ada ini ya. Nanti ditempelkan di bukunya kalian masing-masing ya. Udah ya. Nah, untuk langkah selanjutnya silakan kamu kerjakan pembuatan brosur itu ya sesuai dengan susunan jadwal yang sudah kalian susun tadi bersama kelompokmu. Ya, kamu mau kelompokannya hari apa aja, terus kegiatannya apa aja. Dan Rabu minggu depan ya, Rabu minggu depan ya, brosurnya sudah selesai, sudah siap untuk dipresentasikan ya. Paham? Oke ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.